I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi biologi yang terkait dengan otak dan sel saraf. Saya Siti Fatul Musyafa. Saya Putri Rahimisi. Saya Isyara Mandari. Saya Niken Putri Hanjani. Saya Abdullah Hakam. Dan inilah presentasi kami. Baik, saya dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang bagian-bagian otak beserta fungsinya. Yang pertama yaitu pengertian otak. Otak merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh yang terdapat dalam rongga tengkorak yang dibungkus oleh selaput otak yang kuat. Otak juga merupakan organ vital dan kompleks, serta otak berfungsi untuk menerima, memproses, dan menafsirkan informasi. Selain itu, otak juga dapat menyimpan ingatan dan mengontrol gerakan tubuh. Bagian otak ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, bagian otak besar atau cerebrum. Bagian pertama dari otak yaitu cerebrum, yang berada di bagian depan otak dan termasuk korteks cerebral. Cerebrum memiliki tanggung jawab atas banyak proses seperti memulai dan mengendalikan gerakan, berpikir, emosi, menyelesaikan masalah, dan belajar. Ia juga bertanggung jawab atas kepribadian seseorang. Bagian otak besar atau cerebrum ini yang pertama yaitu lobus parietal. Lobus parietal adalah salah satu dari 5 lobus otak. Bagian otak ini membantu banyak area berbeda, bekerja secara kooperatif. Kerjasama itu adalah kunci dari banyak kemampuan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga berisi kemampuan otak untuk menginterpretasikan sensasi dari mana saja atau di dalam tubuh. Lobus parietal juga merupakan pusat pemrosesan sensorik utama untuk otak, serta pusat pemrosesan sensasi yang dapat dirasakan dengan indera peraba. Bagian ini terletak di bawah mahkota tengkorak, di bagian belakang atas kepala. Bagian ini membentuk sekitar 19% dari korteks cerebral otak, terdiri dari sel neuron dan sel glial. Yang kedua, bagian otak besar yaitu lobus occipital. Lobus occipital adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk menafsirkan informasi dari mata dan mengubahnya menjadi dunia, seperti yang dilihat seseorang. Ini membantu menentukan jarak, kedalaman, warna, dan aspek penglihatan lainnya. Ia juga merupakan lobus terkecil. Yang ketiga yaitu lobus frontal. Lobus frontal adalah bagian otak besar yang paling besar dan terletak di bagian depan otak. Bagian ini berperan penting dalam mengendalikan gerakan tubuh, menilai, merencanakan sesuatu, memecahkan masalah, serta mengatur emosi dan pengendalian diri. Yang kelima yaitu lobus temporal. Lobus temporal adalah bagian otak yang terletak di kedua sisi kepala yang sejajar dengan telinga. Bagian otak besar ini bertanggung jawab terhadap fungsi pendengaran, memori, dan emosi, serta memahami bahasa dan memproses ingatan. Yang kedua yaitu cerebellum atau bagian otak kecil. Bagian ini berada di bawah otak besar di bagian belakang kepala. Bagian ini berperan untuk mengatur keseimbangan dan gerakan yang dipelajari serta sebagai pengendali gerak. Yang ketiga yaitu ada brainstem atau batang otak. Batang otak terdiri dari otak tengah, pons, dan sumsum tulang atau
bisa disebut juga medula. Yang berperan menghubungkan otak besar ke sumsum otak tengah, adalah pusat pengatur gerak otot mata atau pendengaran dan gerakan. Pons berperan dalam koordinasi gerak mata, otot wajah, dan keseimbangan. Sedangkan medula berfungsi menjalankan sistem pernapasan, pencernaan, detak jantung, dan menelan. Terus yang keempat yaitu spinal cord. Bagian ini merupakan bagian dari sistem saraf pusat serta berfungsi untuk menghubungkan impuls dari indera menuju ke otak, menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Yang pertama yaitu bagian otak besar atau cerebrum. Yang pertama ada lobus parietal yang di bagian ini yang berwarna pink. Terus yang kedua ada lobus occipital yang berada di warna ungu ini. Terus yang ketiga ada lobus frontal yang berwarna biru ini. Dan yang terakhir yaitu lobus temporal yang berwarna hijau ini. Terus ada bagian otak kecil atau cerebrum yang berada di bagian ini, serta brainstem yang berarti batang otak yang berwarna kuning ini, dan spinal cord berada di dekat batang otak. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang struktur neuron. Jadi yang pertama ada dendrit. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel saraf, berfungsi menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Lalu badan sel adalah bagian utama neuron yang memiliki inti sel, berfungsi mengirimkan sinyal dan impuls. Lalu akson merupakan serabut yang sangat tipis yang membawa impuls saraf dari neuron. Lalu nukleus merupakan organel terbesar dalam tubuh yang berfungsi sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik. Selanjutnya ada sel Schwann. Sel Schwann merupakan penunjang sel saraf berupa lemak, berfungsi menghasilkan mielin. Lalu ada selubung mielin. Selubung mielin merupakan bagian sel yang membungkus akson, berfungsi membungkus dan melindungi akson. Lalu ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier merupakan bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin, berfungsi dalam mempercepat pengantaran impuls. Lalu yang terakhir ada ujung akson. Ujung akson atau akson terminal merupakan tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan materi tentang penghantaran impuls melalui neuron. Penghantaran impuls melalui neuron terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam membran serabut saraf. Ketika istirahat, bagian luar membran serabut saraf bermuatan listrik positif. Sementara itu bagian dalam membran serabut saraf bermuatan listrik negatif. Keadaan tersebut dinamakan dengan polarisasi. Ketika menerima rangsangan berupa impuls, permukaan luar membran serabut saraf bermuatan negatif dan permukaan dalamnya bermuatan positif. Keadaan ini disebut dengan depolarisasi. Depolarisasi potensi aksi menyebarkan ke wilayah di sebelah bagian tersebut, menginisiasi ulang potensi aksi di situ. Di sebelah kiri, wilayah ini membran terpolarisasi karena aliran K keluar. Proses depolarisasi, repolarisasi diulang di wilayah membran berikutnya. Dengan cara ini, ion akan melintasi membran menyebabkan potensi aksi berjalan sepanjang akson. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I ain't fucking with these hoes,